Shalom semuanya, menjua-jua. Di sini kita mau membahas sedikit tentang Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi yang mau kita tekankan di sini concern di bagian atau di kata kalimat kita. Jadi banyak pandangan orang Kristen itu yang mengatakan bahwa kita di sini adanya pribadi-pribadi Allah yang saling berbicara. Jadi pribadi 1, 2, 3 itu saling kombur-kombur gitulah istilahnya. Sebenarnya secara jujur dulu pun saya sempat menganut paham yang seperti ini. Walaupun di dalam hati, di dalam pikiran saya berpikir benar nggak tafsirannya seperti ini, terkesan kok kayaknya terlalu dipaksakan begitu ya. Nah, saya rasa tugas berapologet itu adalah tugas semua orang Kristen. Jadi berapologet itu bukan hanya tugas kita ke keyakinan yang lain atau agama di luar kita, tapi juga bisa di intern, karena dengan intern sendiri banyak sekali pandangan yang berbeda. Jadi sama seperti Anda berapologet untuk membela iman Anda, bukan membela Tuhan kita ya, tapi membela iman ya. Begitu juga dengan saya, begitu juga dengan kami di sini berapologet untuk membela iman kami, tapi dengan cara berbagi buah pikiran. Saya rasa kita semua berhak untuk berbagi buah pikiran kita ya, sama seperti Paulus juga, yang contohnya seperti di Athena dalam sidang Areopagus, Paulus banyak berdebat dengan filsuf-filsuf Yunani, tetapi dengan cara yang elegan gitu. Jadi di sini maju kena mundur kena ya. Kalau mengatakan Allah itu berbicara kepada pribadi-pribadi yang ada di luar diri dia, berarti Allah itu terpisah. Kalau misalnya berbicara kepada pribadi-pribadi yang ada dalam diri dia, ini kok kayak orang kesurupan. Pernah melihat orang kesurupan ya? Ini seperti ada orang yang berbicara yang lain di dalam diri dia. Malah sebenarnya lebih masuk akal itu monolog. Ya, berbicara kepada diri sendiri itu masih masuk akal ya, dibanding dengan berbicara dengan pribadi-pribadi yang ada di dalam diri dia. Nah, ada dua pandangan untuk tafsiran ini. Yang pertama itu pandangan Yahudi Rabbinik, itu mengatakan bahwa Allah itu berbicara kepada malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi Allah berada dalam sidang ilahi. Tetapi menurut pandangan Trinitarian, Allah itu berbicara kepada anak dan juga berbicara kepada Roh Kudus. Nah, nanti kita bisa melihat dari dua pandangan ini, mana yang paling benar. Semuanya kita uji, marilah kita uji segala sesuatunya. Nah, kalau misalnya dibilang cocok-cocokan, memang Alkitab itu banyak cocoknya, banyak cocok loginya. Itu hal yang sangat wajar. Karena antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu punya korelasi yang sangat kuat. Antara kitab yang satu dengan kitab yang lainnya, ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, itu benang merahnya, paralelnya itu ada. Nah, makanya ada istilah scriptura, interpret scriptura, ayat menjelaskan ayat. Tipologi Musa itu cocoknya ke Yesus, bukan ke nabi lain. Seperti Musa yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya begitu juga Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama itu banyak cocoknya ke Yesus. Itu digenapi semua dalam Yesus. Itu cocok logi, itu wajar saja. Bahkan saya pernah baca ada satu profesor atau dokter mungkin yang melakukan tes seperti probabilitas. Ya, memang bahwa nubuatan itu semua digenapi, rujukannya itu 100% cocok untuk Yesus. Jadi cocok logi itu ya wajar. Tapi yang tidak boleh itu adalah paksa logi. Paksa logi adalah berusaha untuk memasukkan konsep kita ke dalam Alkitab. Ya, kita selalu bilang jangan exegese, tapi sebenarnya kita pun sering melakukan hal itu gitu. Jadi ketika paksa logi itu, yang maknanya tadi bukan itu, dipaksakan maknanya harus seperti itu. Jadi akhirnya mengaburkan makna yang sebenarnya. Kalau kita paksakan di Kejadian 1:26, kata kita di sini Allah berbicara kepada pribadi-pribadi yang ada dalam dirinya atau di luar diri dia, atau pribadi 1, 2, 3, itu paralelnya, korelasinya di ayat yang lain itu mana ayatnya yang menjelaskan itu, rujukannya mana gitu. Bahkan seorang Rita Wahyu yang penganut Trinitarian juga ya, yang pengurus artikel Sarapan Pagi, walaupun dia penganut Trinitarian, tapi dia juga membantah bahwa kata kita di sini pribadi-pribadi Allah berbicara. Bahkan saya pernah mendengar salah satu istilah dari seorang pendeta, yaitu Bapak M.Y.M. ya. Beliau mengatakan kalau kira-kira begini, kalau seandainya Allah itu dari kekekalan itu tidak punya pribadi-pribadi yang lain, atau Allah tidak berbicara dengan pribadi-pribadi yang 1, 2, 3, berarti Allah itu bisu gitu. Jadi kalau seandainya tidak ada pribadi-pribadi yang lain, itu bagaimana Allah bisa menyalurkan kasihnya, siapa menjadi objek kasihnya. Dan kemudian juga ada istilah Allah sebatang kara. Bagaimana kita bisa berpikir seperti itu? Allah itu sudah ada sejak kekekalan. Nah, jadi keberadaannya itu, adanya eksistensinya Allah itu, Elohim itu, ya kita tidak tahu. Nggak mungkin loh kita bertanya dari mana Allah ada, Allah itu muncul dari mana, siapa yang ciptakan. Kemudian kita berusaha memikirkan bagaimana cara Allah berbicara. Nah, sebenarnya visualisasi kita tentang Allah itu seperti apa? Apakah seperti batang ubi? Ingat ada dua tawaik mengatakan langit di atas langit tidak mampu memuat Elohim. Surga tidak dapat menampung Elohim. Allah yang begitu besar, Allah yang maha kuasa.
Bagaimana mungkin kita bisa melampaui kapasitas berpikir kita? Ada satu ayat bagus di 1 Korintus 2 ayat 11. Ini saya bacain ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi ada bagian-bagian yang kita bisa mengerti, ada ruang di mana biarkan Allah itu sendiri menjadi misteri. Ya, jadi bukan berarti kita tidak bisa melakukan pendekatan, tetapi hendaklah jangan sampai kapasitas berpikir kita ini melampaui apa yang seharusnya kita pikirkan. Nah, apakah objek kasih Allah kalau tidak ada pribadi-pribadi yang lain? Siapakah yang menjadi objek kasihnya? Berarti Allah bisu dan lain segala macam. Ada satu filsafat Paulus yang saya suka. Kita bisa buka di Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. From, through, melalui atau oleh dan to. Jadi Allah itu adalah subjek, Allah itu juga objek. Semua kembali kepada Allah. Allah bukan seonggok batu, omnipresent, omnipotent. Ya, jadi kalau kita pertanyakan bagaimana Allah berbicara kalau tidak ada pribadi-pribadi lain diri dia, berarti Allah bisu, berarti Allah subatang kara. Itu artinya kita membuat Allah itu menjadi seonggok batu. Kita berpikir, kita memasukkan kerangka berpikir kita manusia, dimensi kita manusia, ke dimensi atau ke hukumnya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang sebelumnya, kata kita di Kejadian 1 ayat 26. Kalau misalnya Anda mau baca itu artikelnya atau pemahamannya, penjabarannya Rita Wahyu seorang Trinitarian juga menolak. Nah, di sini juga dari Christian Answers ya, ada satu artikel yang juga penganut Trinitarian yang juga secara jujur mengatakan bahwa di sini bukan kita adalah pribadi-pribadi Allah. Kita bisa lihat penjabarannya ini. Terjemahan Indonesia dari frasa kata baiklah kita ini menjadikan itu jamak. Dalam Kejadian 1:26 berasal dari kata Ibrani naseh yang terdiri dari kata kerja bentuk jamak asah. Namun dalam struktur kalimatnya, kata naseh didahului oleh kata kerja bentuk tunggal, yaitu vayomer, atau dia berfirman atau berkata. Dalam tata bahasa Ibrani, pemahaman yang lebih tepat dari kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 yaitu Allah sedang berbicara kepada makhluk-makhluk sorgawi di sekitarnya atau malaikat. Nah, walaupun dia seorang tunggal ya, dia secara jujur mengatakan seperti ini. Kita tuh nggak perlu menafsirkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan pemahaman makna sebenarnya. Bukankah nantinya malah kita akan jadi bahan tertawaan orang lain? Misalnya rabi-rabi Yahudi yang paham benar tata bahasa Ibrani yang tepat. Juga di tafsiran Alkitab masa kini di sini dikatakan Sang Pencipta berfirman sebagai Raja Sorgawi di hadapan bala tentara sorgawi. Juga dalam Targum Palestina ya, Targum ini bisa juga dipakai jadi salah satu referensi, bukan satu-satunya ya yang mutlak, tapi bisa dipakai menjadi salah satu rujukan karena cukup berguna ya, karena menyoroti tafsiran-tafsiran Yahudi kuno. Di situ juga Allah berbicara kepada malaikat. Donald Guthrie juga menjelaskan bahwa bentuk jamak dari oknum pertama atau kita itu agaknya harus diterjemahkan demikian, bahwa Sang Pencipta berfirman sebagai Raja Surgawi disertai oleh bala tentara surgawi. Ya, untuk beberapa Kristen, malaikat ini ya hanyalah seperti pelayan ya, yang mungkin di surga tuh kerjanya cuma nyanyi ya. Yang mungkin beberapa gereja juga ada yang cukup minim membahas angelologi. Padahal sebenarnya selain kristologi, angelologi dan satanologi itu juga topik yang penting. Bagi Judaisme, malaikat itu bala tentara surgawi atau Zeva Hazamayim, juga anggota Dewan Musyawarah Tuhan, dan Allah juga mendengar pendapat mereka. Nah, jadi malaikat itu juga tim kerjanya Allah. Ada rujukan di ayat lain, kita baca di Yeremia 23:18, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan atau Sot Adonai, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Ada juga musyawarah untuk kejatuhan Babel. Kita baca di Kejadian 11 ayat 7,
baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Ada juga rujukan di ayat lain, kita bisa baca di 1 Raja-Raja 22 ayat 19, kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ayat lain yang menjadi rujukan di Mazmur 82 ayat 1, Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Ada yang membuat atau menjadikan ayat ini untuk memaksakan ayat ini. Di sini Allah berbicara dengan pribadi-pribadi yang ada di dalam dirinya, katanya. Nah, mari kita cek. Kalau ini diartikan pribadi-pribadi Allah, perhatikan kata para Allah. Para sudah berarti lebih dari satu. Berarti ada lebih dari satu Allah. Nah, ini konsekuensi logisnya justru mengindikasikan sebagai politeis, ya silakan saja ayat ini jadi rujukan. Tetapi jika disebut sebagai politeis ya harus diterima. Ya, coba kita masuk ke dalam bahasa aslinya. Di sana ada Elohim El. Kemudian yang di bawah itu Elohim. El itu menunjuk kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Ini bisa dilihat di Kejadian 14 ayat 20, 14 ayat 22 dan di ayat yang lain juga. Jadi di situ Allah, El atau Allah yang Maha Tinggi itu berada di antara para Allah. Lalu Allah ini yang huruf kecil di terjemahan LA ini menunjukkan siapa? Kita pasti tahu ya bahwa di Alkitab itu Elohim itu bisa menunjuk ke para hakim, bisa juga ke malaikat surgawi, bisa juga ilah-ilah kafir, ya mereka juga disebut dengan Elohim. Oleh karena itu tergantung konteksnya. Lalu di Mazmur 82 ayat 1 ini konteksnya Allahnya ini atau Elohimnya ini itu siapa? Ya ada tafsiran yang mengatakan malaikat, tetapi di sini sepertinya lebih condong ke para hakim ya yang menganggap yang merasa dirinya itu seperti Allah. Nah, yang pasti Allah itu bukan berbicara kepada pribadi-pribadi dia ya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 itu kata kita di situ ditafsirkan ada pribadi-pribadi Allah yang saling berbicara, itu paralelnya di ayat yang lain manapun itu tidak ada. Nah, dalam dewan musyawarah atau sidang ilahi, Allah itu selalu berbicara kepada oknum yang ada di luar diri dia, entahkah itu kepada para malaikat atau kepada para hakim, yang pasti bukan kepada pribadi-pribadi dalam diri dia. Nah, kalau masih ada pertanyaan apakah malaikat ikut menciptakan? Sebenarnya tadi di awal itu udah dikasih bahasa aslinya ya. Malaikat itu tidak ikut menciptakan, hanya Allah yang menciptakan. Jadi kalau menciptakan itu bahasa aslinya bara. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Karena prinsip penciptaan itu adalah creatio et nihilo ya. Dari sesuatu yang tidak ada, bahan yang tidak ada itu menjadi ada. Nah, ini sama seperti kalau misalnya Anda bilang sama teman Anda, ayo kita buat kue. Tapi yang mengerjakan, yang tunggal itu, yang melakukannya itu hanya Anda. Kemudian ada pertanyaan, apakah manusia diciptakan juga segambar dengan malaikat? Apakah maksudnya segambar dan serupa dengan Elohim? Nah, ini untuk bahasan Salem Demut, ini adalah bahasan lanjutan kita. Next topic. Oke, terima kasih semuanya. Salam persatuan.